Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat selalu dan semoga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dan tetap semangat menerima pembelajaran online ya. Hari ini kita bertemu di pembelajaran Humas dan Keprotokolan. Materi apa yang akan kita bahas yaitu tentang kompetensi dasar 3.5, yaitu menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang etika humas atau etika keprofesionalan, sekarang kita bahas tentang pelayanan prima kepada pelanggan. Materi dalam KD 3.5 ini itu ada 4. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kedua, hakikat pelayanan prima. Ketiga, pengertian dari pelanggan dan jenis-jenis pelanggan itu apa aja. Dan yang terakhir adalah pelayanan prima terhadap pelanggan. Dan hari ini yang akan kita bahas hanyalah kepuasan pelanggan. Materi pertama adalah pengertian dari kepuasan pelanggan itu sendiri. Apa sih pengertian dari kepuasan pelanggan itu? Ada banyak ahli yang mengartikan tentang kepuasan pelanggan ini. Yang pertama, menurut Pasuraman, Zetham, dan Berry, kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkan. Jadi, di sini menurut Pasuraman dan teman-temannya mengartikan tentang perasaan si pelanggan terhadap jenis pelayanan yang sudah mereka terima. Pengertian kepuasan pelanggan kedua yaitu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001 di halaman 9. Nah, kepuasan pelanggan ini adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih tinggi ketimbang harapan pelanggan, maka pembeliannya merasa puas atau sangat gembira. Kalau bisa diartikan dari Kotler dan Armstrong ini, ketika kita membeli barang, itu pasti ada ekspektasi kita. Oh, barangnya yang akan datang terutama untuk online ya. Barang itu akan datang sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata lebih dari ekspektasi kita. Lah, di situ kepuasan pelanggan berarti sangat puas atau sangat gembira. Kalau ternyata di situ barang atau produk yang diterima itu di bawah ekspektasi kita sendiri, itu berarti tidak ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tadi kan antara kepuasan dari barang atau jasa atau perasaan puas terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, gimana dan apa faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan tadi? Ternyata ada 8 faktor di sini ketika ada kepuasan pelanggan itu. Yang pertama, kualitas produk. Kedua, kualitas layanan. Ketiga, ada emosional. Keempat, ada harga. Kelima, kemudahan. Jadi di sini ada kemudahan untuk mendapatkan barang tersebut atau jasa tersebut. Keenam, pengalaman pribadi. Ketujuh, pengalaman orang lain. Dan yang terakhir nomor 8 adalah iklan. Akan kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah kualitas dari produknya sendiri. Nah, kepuasan pelanggan salah satunya berada pada kualitas produk yang digunakan. Karena itu, kualitas satu produk harus dijaga atau oleh suatu perusahaan. Kalau kita ingin membeli suatu barang, ternyata barangnya itu bagus. Di tokonya itu kita beli, contohnya ya, kita beli baju di store A. Di store A itu ternyata harga barangnya itu berkualitas tebal, barangnya tebal, dingin. Nah, pasti suatu saat kita akan kembali lagi karena kita puas dengan kualitas produk yang diberikan. Nah, salah satu faktornya yaitu kualitas produk. Faktor kedua yaitu kualitas pelayanan. Pelayanan yang puas ada kemungkinan besar kembali menggunakan produk atau jasa yang sama.
Kalian biasa di Indomaret, biasanya selamat pagi, selamat datang di Indomaret. Nah, di situ dia salah satunya adalah mengajukan kualitas pelayanan. Nah, karena apa? Produk dia kan banyak sekali. Dia mengajukan juga salah satunya yaitu kualitas pelayanannya. Jadi orang-orang kan sering sekali selamat datang di Indomaret. Nah, di situ berarti kualitasnya sangat terjaga. Itu adalah salah satu dari kualitas pelayanan sendiri. Kalau kita datang ke toko biasa saja, kalau orangnya cemberut, tidak menyapa, itu ngerasanya tidak enak ya. Kita, aduh, walaupun produknya bagus, ternyata yang jual itu ngurung terus, nggak disapa. Kalau tanya itu, ya 500, 200, 300, nah kan jutek gitu. Kita kan pasti, males ke toko itu, ibunya nggak enak, mbaknya nggak enak yang jualan. Nah, contohnya seperti itu. Faktor nomor tiga yaitu faktor emosional. Nah, di sini yang dimaksud emosional itu bukan emosi tingkat tinggi ya. Jadi bukan yang marah-marah. Tapi, ada pelanggan yang merasa puas secara emosional setelah menggunakan produk atau jasa perusahaan tertentu. Kepuasan tersebut berkaitan dengan nilai sosial yang membuat pelanggan bangga dan puas dengan suatu merek tertentu. Jadi di sini tuh kepuasan emosional itu kepuasan dalam batinnya. Contohnya kalau kalian mempunyai sepatu Nike asli ori yang harganya 10 juta. Wow, bangga sekali ya sepatu Nike 10 juta. Nah, di situ adanya kepuasan emosional. Faktor kepuasan emosional muncul karena dia merasa bangga memiliki sepatu yang bermerek yang dengan harga 10 juta yang jarang orang miliki. Itu adalah salah satu contoh dari faktor emosional. Nomor 4 adalah harga. Faktor ini adalah yang paling sering kita pertimbangkan atau perempuan paling pertimbangkan. Kepuasan pelanggan juga ditentukan oleh harga. Jika produk atau jasa perusahaan memiliki harga relatif murah dan juga memiliki kualitas yang baik, akan banyak dikonsumsi dan dicari pembeli. Harga dengan selisih Rp100 itu akan dicari oleh pelanggan. Kalian lihat di Indomaret, di Alfa, kalau ada promo dengan harga di Indomaret ternyata barangnya sama, kalian pasti ke Indomaret. Tapi dengan harga yang berbeda kan. Ternyata di Alfa tidak promo, di Indomaret ada promo. Kita pasti jalan ke Indomaret walaupun jaraknya agak jauh karena dia berselisih harga. Apalagi untuk perempuan. Untuk perempuan juga akan mempertimbangkan harga-harga untuk produk baju ataupun produk-produk lainnya. Jadi, untuk faktor ini itu sering sekali mempengaruhi pelanggan. Faktor kepuasan pelanggan nomor 5 yaitu kemudahan. Di sini itu adalah kemudahan dalam mendapatkan jasa tersebut atau produknya. Pelanggan ingin mendapatkan suatu produk atau jasa dengan mudah. Maka dari itu, banyak perusahaan yang menyajikan kemudahan dalam proses pembelian karena tidak ingin membuang waktu banyak pelanggan untuk membeli. Ini contohnya saja kita contohkan ya. Sekarang Gojek itu kan sangat mudah untuk didapatkan jasa Gojek itu. Kenapa kita langsung memesan dari online? Beda dengan dulu. Karena dulu kita harus pergi ke pangkalan ojek terlebih dahulu. Kalau jauh dari rumah, kita harus jalan juga jauh dari rumah. Waktu yang dibutuhkan juga sangat lama. Nah, sekarang ada banyak kemudahan. Yang pertama, kita bisa langsung menggunakan ojek online atau kita bisa menggunakan banyak aplikasi ojek online ya. Sekarang ada Grab, ada Gojek, ada banyak sekali. Nah, contoh kedua yaitu adalah pembelian GoFood. Sekarang itu kan banyak sekali GoFood, GoGrab atau banyak sekali ya Shopee Food juga sudah ada. Nah, kalau sekarang itu kan banyak orang yang sudah malas untuk keluar rumah karena juga takut dengan pandemi ini. Itu untuk membeli itu kan juga ada yang malas antri. Itu lebih mudah menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu perusahaan
dengan cara kepuasan kemudahan mendapatkan barang tersebut. Faktor kepuasan pelanggan yang nomor 6 adalah pengalaman pribadi. Nah, maksudnya gimana? Pelanggan akan membandingkan pengalamannya saat menggunakan produk atau jasa suatu perusahaan dengan produk atau jasa perusahaan lain. Dan juga pelanggan akan membandingkan pengalaman saat menggunakan produk pertama kali. Ini contoh ya, kalian membeli baju di toko A. Ternyata di situ pelayannya tidak ramah dan barangnya juga tidak sesuai dengan harga. Harganya mahal, ternyata kaosnya tipis. Sedangkan ketika kalian beli di toko B, pelayanannya senyum. Terus ditanya, ada yang bisa saya bantu ibu? Mau mencari barang apa? Nah, pelayannya ramah sekali. Kedua, bajunya ini tebal. Harganya juga tidak terlalu mahal. Mudah di kantong. Nah, kalian akan membandingkan sendiri. Oh, ternyata di toko A tadi gak enak ya. Enaknya dibeli di toko B. Dengan kaos yang lebih bagus dan harganya juga lebih murah. Nah, itulah pengalaman pribadi. Faktor ketujuh yaitu pengalaman orang lain. Nah, kalau tadi pengalaman pribadi, sekarang pengalaman orang lain. Kalian tadi sudah membandingkan satu toko A dengan toko B. Nah, kalian pasti akan cerita ke teman-teman kalian yang mau beli di toko A. Si Fulan, aku mau beli baju di toko A. Kamu pasti bilang, jangan beli di sana, harganya mahal, pelayanannya nggak enak. Ini terutama perempuan ya, yang paling sering. Gak enak, barangnya juga tipis, harganya mahal lagi. Enakan beli di toko B, pasti murah dan pelayanannya juga ramah banget. Nah, itu adalah pengalaman orang lain yang biasa disampaikan teman ke teman atau yang biasa kita sebut dengan saran orang lain atau biasanya mulut ke mulut. Faktor yang terakhir yaitu nomor 8 adalah iklan. Cara perusahaan membuat promosi dan melakukan pemasaran akan mempengaruhi ekspektasi pelanggan. Sebaiknya perusahaan tidak membuat iklan yang berlebihan tentang keunggulan produk. Tadi kan ada yang namanya kualitas produk di pertama. Nah, di faktor pertama tadi ada kualitas produk. Ternyata di iklan dia tuh melebihkan produknya. Jadi contohnya, ada iklan minuman. Ternyata minumannya seger, ada rasa Sprite, ada rasa madu susu dan lain sebagainya. Ketika kita beli, rasanya tidak sama dengan iklan. Nah, ekspektasi kita berarti kan turun. Di bawah ekspektasi berarti tidak ada yang namanya kepuasan pelanggan. Kecuali kalau tadi minumannya sesuai, pasti di atas ekspektasi. Karena itu, iklan tidak boleh dilebih-lebihkan. Kalau bisa, sesuaikan dengan barang. Contoh minumannya tadi memang tidak ada rasa stroberi, jangan sebutkan rasa stroberi di iklan. Kalau kalian sebutkan rasa stroberi di iklan, ternyata aslinya tidak ada rasa stroberi, itu akan mengecewakan pelanggan. Buatlah iklan yang tidak berlebihan. Ini adalah beberapa contoh dari iklan. Nah, di sini ada iklan Gude, ada iklan KFC, ataupun ada iklan Indomaret juga. Ada banyak iklan yang bisa kalian temukan di televisi, di handphone, ataupun di surat majalah atau surat kabar. Nah, di sini ada beberapa contoh dari iklan ya. Tugas kalian hari ini adalah membuat iklan tentang alat tulis kantor. Jadi alat tulis kantor itu kan ada banyak. Ada ballpoint, ada penggaris, ada pensil. Kalian bisa pilih salah satu atau semuanya. Kalian buat iklan, bisa video atau bergambar seperti contoh tadi. Dan dikirim di Google Classroom. Pilih salah satu barang atau semua barang tentang alat tulis kantor. Jadi, ingat, buatlah iklan tentang alat tulis kantor. Gambarnya kalian bisa cari di Google atau bisa ambil di video ini.
Sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.